Sebelumnya kita akan persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan pagi hari ini. Anak-anak juga bisa sambil menyiapkan alat dan bahannya. Nanti kalian siapkan di dekat tempat duduk kalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama kita bisa menggunakan mangkok. Kemudian piring, bisa piring yang ukurannya kecil ataupun yang besar. Satu buah gelas kaca. Kemudian ada sendok garpu. Kemudian kita menggunakan lilin, korek api, dan bahan utamanya adalah koin. Nah, di sini nanti kita menggunakan uang koin 500-an yang berwarna putih. Sudah disiapkan semua ya. Kemudian kita juga akan menggunakan klip kertas yang dari logam. Boleh ukurannya yang kecil atau yang ukurannya lebih besar. Kemudian kita menggunakan air biasa. Kemudian ada air yang berwarna. Warnanya bebas, kalian boleh menggunakan air sirup, air Fanta, kemudian bisa menggunakan pewarna ataupun warna yang lainnya ya. Kemudian kalian bisa menyiapkan juga tisu atau kain. Yang belum menyiapkan bisa diambil dulu. Ya, ditunggu sambil kalian menyiapkan alat dan bahannya. Oke, kalau sudah siap semua alat dan bahannya, kita akan memulai percobaan kita. Nanti kita ada 2 eksperimen. Yang pertama nanti kita akan menggunakan cukup koin saja. Untuk percobaan yang kedua nanti kita memadukan dengan menggunakan lilin yang dinyalakan. Oke, kalau sudah siap kita akan memulai eksperimen yang pertama. Semua sudah siap ya anak-anak ya? Yuk, untuk eksperimen yang pertama, siapkan mangkok. Kita isi mangkok dengan air yang biasa, isi sampai hampir penuh. Oke, silahkan kalian mengisi dulu sampai penuh. Oke, sudah. Kalau kalian ingin warnanya bisa lebih menarik, bisa kalian tambahkan sedikit ini ya, air yang berwarna sedikit saja. Bisa diaduk biar warnanya tercampur. Oke, silahkan tambahkan dulu. Kalau kira-kira Bu warnanya kok kurang menarik ya, mau ditambah lagi boleh. Nah, di sini BSC menggunakan pewarna makanan warna biru. Nah, mungkin anak-anak ada yang menggunakan warna lain ya. Nah, untuk mencampur bisa diaduk dulu. Oke, kalau sudah, silahkan kalian ambil satu buah koin. Oke, kita akan memasukkan koin ini ke dalam mangkuk. Sebelum kita masukkan, kira-kira nanti apa yang akan terjadi dengan koin ini? Apakah dia nanti akan tenggelam, melayang, ataukah terapung? Yuk kita coba, yuk kita masukkan koin ini ke dalam mangkok. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, ternyata koinnya tenggelam. Kita coba lagi dengan bahan yang lain, ambil satu klip kertas. Ya, digunakan yang kecil, boleh menggunakan yang ukurannya besar. Kita juga akan memasukkan klip ini ke dalam mangkok yang berisi air. Apakah nanti akan sama dengan koin tadi? Yuk kita praktekkan dulu. Nah, ternyata
sama-sama tenggelam. Karena terbuat dari logam ya, yang berajinannya lebih besar dari air. Nah, sekarang tantangan kita, bagaimana cara membuat koin ini agar bisa terapung atau berada di atas air. Kira-kira kita pakai cara apa ya? Apakah kita sulap biar bisa nanti terapung? Kita ambil lagi satu buah koin yang tadi belum kita masukkan, yang sudah kalian siapkan ya. Satu buah koin, lalu kita ambil garpu, koin, garpu. Kalian taruh koin ini di atas garpu. Oke. Usahakan tadi tidak basah ya, baik koin maupun garpunya tidak basah. Kalau basah bisa kalian lap dulu menggunakan tisu. Oke, semua sudah siap dengan posisi koin ini berada di atas sendok garpu. Langkah berikutnya, ini harus perlu berhati-hati. Kita akan mulai menyelupkan bagian dari sendok garpu ini di atas permukaan air. Nah, nanti jangan sampai uang koinnya tersentuh air ya. Untuk permukaan atasnya, kita akan masukkan pelan-pelan. Perlahan-lahan. Kalau sudah, kita akan mengangkat sendok garpu perlahan-lahan. Nah, oke. Untuk uang koinnya bisa terapung. Coba, apakah ada anak-anak yang sudah berhasil? Yang sudah berhasil bisa kasih jempolnya. Akan Bu Esti cek ini yang sudah berhasil. Ada siapa saja ini? Ya, itu ada Mbak Nora sudah berhasil. Oke. Ada Mas siapa itu? Ya, itu sudah terlihat. Ada Mas Muhammad Haifa Raimondo, sudah berhasil juga. Ada Mbak Queen, sudah berhasil. Siapa lagi yang sudah berhasil ini? Ada Mas Danis. Mas Sofian berhasil? Ya, Mas Danis sudah. Mas Khairul Anam berhasil? Mas Rafid sudah berhasil? Oke, Mas Rafif sudah berhasil. Siapa lagi yang sudah? Yang belum berhasil dicoba lagi. Bu, aku tadi langsung tenggelam. Bisa diambil lagi atau menggunakan koin tadi masih ada ya nak ya. Kalian menyiapkan 4 buah koin. Bisa kalian coba lagi sampai nanti kalian bisa berhasil membuat koin terapung. Coba siapa lagi nih yang sudah berhasil? Ya, saya akan cek lagi. Mas Rafata itu sudah berhasil. Mas Andika. Mas Adiatma udah bisa? Oh ya, coba. Mas Andika bisa dibuka mic-nya? Halo Mas Andika. Bisa, Bu. Sudah berhasil? Berhasil. Tadi langsung bisa berhasil atau mencoba 2 kali? Langsung Oh, gimana perasaannya? berhasil. Terapung. Seneng. Senang ya? Nah, Seneng banget. teman yang lain mungkin masih mencoba tantangannya gimana sih biar bisa terapung. Nah, bagi yang sudah berhasil, kalian bisa mempraktekannya pada klip kertas. Coba tadi yang masih kalian siapkan, ambil klip kertas. Ya, bagaimana cara membuat klip kertas ini juga bisa terapung seperti uang koin tadi. Yuk kita coba lagi. Kalau tadi sendoknya basah, bisa kita keringkan dulu. Boleh pakai tisu atau memakai kain. Nah.
Oke, kita akan mencoba menggunakan klip kertas. Ini juga harus diperlukan kehati-hatian agar bisa terapung seperti uang koin tadi. Yuk semuanya bisa ikut mencoba. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, kalau kita angkat, berhasil lagi untuk klip kertasnya bisa kembali terapung seperti uang koin tadi. Silakan yang sudah mencoba, bisa diperlihatkan ke kamera. Ya, kalau masih basah bisa dicoba lagi ya. Tadi dikeringkan dulu. Kemudian taruh di atas garpu. Masukkan ke air, lalu angkat pelan-pelan biar nanti bisa terapung seperti yang sudah berhasil tadi. Ya, coba BSD mau lihat yang sudah mencoba lagi. Ada Mas Rizal. Ada Mbak Nadia ini. Kita cek lagi ini siapa yang sudah berhasil. Mas Rizky. Mas Nata sudah berhasil. Mas Dava Krishna, ya ini sudah berhasil. Ini sepertinya melakukan beberapa kali percobaan ini. Alhamdulillah sudah ada yang berhasil terapung. Mbak Altamaira berhasil. Saya akan cek lagi. Ini ada Mas Izu sudah berhasil. Ada siapa lagi ini yang sudah berhasil? Yang belum bisa ini ya. Yang belum berhasil dicoba lagi. Mbak Nora udah berhasil, oke. Yang belum berhasil bisa dicoba lagi anak ya. Nah, sampai bagaimana sih? Biar nggak penasaran. Bagaimana koinnya kok bisa terapung atau klip kertasnya tadi bisa terapung. Ada Mas Rafata sudah berhasil juga. Mbak Robiah udah berhasil itu. Oke. Masih ada yang mencoba lagi Mbak Queen. Oke, good. Ya. Mbak Queen bisa dibuka mic-nya? Mbak Queen bisa dengar BSD? Halo? Oke, sudah berhasil untuk percobaannya? Sudah, oke. Untuk yang lainnya, bisa mencoba lagi sampai berhasil? Nah, bagi yang sudah berhasil, kita akan mencari tahu kenapa sih koin ini bisa terapung. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, koin ini kalau tadi kita langsung menjatuhkannya ke dalam mangkok, ternyata langsung tenggelam. Tetapi ketika kita memasukkannya perlahan dengan bantuan sendok garpu, ternyata bisa terapung di atas air. Hal ini dikarenakan adanya tegangan permukaan pada air, di mana ketika air ini posisinya di tengah, molekul-molekulnya saling tarik-menarik. Kita kemarin sudah mempelajari sifat dari benda cair ya. Nah, ketika kita meletakkan koin ini di atas permukaan, padahal di atas permukaan itu sudah tidak ada lagi molekul dari air, melainkan dari adanya molekul udara. Ini mengakibatkan gaya tarik ke bawah dari air ini tidak seimbang lagi, atau pada bagian permukaan ini menjadikan lebih tebal sehingga menimbulkan adanya tegangan pada permukaan air sehingga menyebabkan koin ini bisa terapung. Itu ya. Bagi yang sudah menyelesaikan percobaannya dengan baik, bisa difoto dulu, nanti bisa dikirimkan hasilnya. Yang belum berhasil, nanti bisa mencoba lagi. Silakan BS tunggu dulu yang sudah berhasil. Diambil fotonya dulu, nanti untuk bukti kalau sudah berhasil melakukan percobaan. Itu ada Mas Hanif, Mas Rizal, Mas Rafid,
Mbak Rahmatika, Mas Atar, Mas Fatir, Mas Nendra, Mas Said Rofif, Mbak Tiara, Mas Kenzi. Oke, kalau sudah kalian ambil foto nanti untuk bukti percobaan, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Untuk tadi yang sudah selesai, kita bisa sisihkan dulu mangkoknya. Untuk percobaan yang kedua, kita akan gunakan piring. Boleh kalian siapkan piringnya dulu, nak? Nah, enggak. Oke, siapkan piringnya. Nah, karena kita akan melakukan eksperimen dengan koin, tentu saja koinnya kita letakkan. Oke, sudah ditaruh di piring. Kalau sudah, ambil air berwarna. Ingat, nanti jangan terlalu banyak untuk menuangnya. Tuangkan sedikit sampai koinnya tertutup. Jangan terlalu banyak ya. Ya, kita tuangkan. Nah. Oke. Kalau belum tertutup bisa kita tambah lagi koinnya. Airnya ini. Nah. Oke, sudah tertutup semua. Semuanya sudah melakukan? Oke, BSD akan cek dulu. Ya, ini sudah meletakkan koin yang ditutup dengan air berwarna. Nah, sekarang tantangan berikutnya, bagaimana kita bisa mengambil koin yang ada di dalam air ini tanpa kita berbasah-basahan atau ini ya mencelupkan ada airnya. Bagaimana sih caranya? Ini merupakan tantangan yang kok bisa ya nanti kita mengambil tapi tangan kita tidak basah terkena air. Nah, kita akan memakai trik atau cara seperti ini. Kalian siapkan lilin. Ya, lilin, ambil lilinnya. Oke, kemarin lilin yang tingginya separuh dari tinggi gelas ya, atau ukurannya lebih pendek. Siapkan juga gelas, korek api. Langkah berikutnya, kita akan nyalakan lilinnya. Hati-hati, ada dengan api ya. Oke, kalau lilin sudah kita nyalakan, kita letakkan lilin ini di tengah piring tadi. Oke, kita biarkan lilinnya menyala terlebih dahulu. Yang belum, kasih tunggu, taruh di tengah piring yang tadi sudah ada air dan juga koinnya. Kira-kira ya. Untuk tingginya sudah dipersiapkan ya, tidak boleh lebih tinggi dari gelas. Kemarin BSI sudah menyarankan untuk tingginya separuh dari tinggi gelas saja. Semua sudah dinyalakan. Taruh hati-hati atau pelan-pelan di piring tadi yang sudah ada air dan juga koinnya. Oke. Siapkan nanti gelasnya yang lebih tinggi dari lilin. Oke, semuanya sudah? Kalau sudah, terus kita apakan ya, biar nanti kita bisa mengambil koin ini dalam keadaan kering atau tidak usah menyentuh airnya. Kalau semua sudah, kita akan menutup lilin menggunakan gelas. Semua sudah siap, disiapkan gelasnya. Ya, kita akan perlahan-lahan menutup lilinnya.
Apa yang terjadi ya anak-anak ya? Oke, silahkan diamati apa yang terjadi. Nah, ternyata punya Bu Esti, airnya bisa berkurang dan masuk ke dalam gelas ini. Dan koinnya berada di tepi ini sudah tidak terendam seluruhnya dengan air. Apakah anak-anak juga mengalami hal yang sama? Coba kita cek dulu. Punya Mbak Queen? Nah, ini Mas Fabian. Bagaimana dengan kondisi airnya? Coba Mas Fabian, bisa dibuka mic-nya? Mas Fabian? Dibuka mic-nya Mas Fabian. Ya, Bu. Ya, oke. Apa yang terjadi setelah Mas Fabian menutup lilin tadi dengan gelas? Airnya naik. Oh, airnya naik. Terus lilinnya bagaimana? Masih tetap menyala tidak? Mati. Oh, mati. Kenapa ya kok lilinnya ketika ditutup itu bisa mati? Kira-kira tahu nggak kenapa? Tidak ada udara. Oh, tidak ada udara. Oke ya. Untuk pembakaran membutuhkan adanya oksigen. Nah, ketika kita tutup tadi, awalnya masih menyala ya, tidak langsung mati. Tetapi perlahan-lahan lilin tersebut baru mati. Kenapa? Karena persediaan oksigen semakin lama semakin menipis dan habis. Sehingga lilin tadi akan mati. Kemudian, kenapa ya kok air ini bisa masuk ke dalam gelas? Kira-kira kenapa kok bisa masuk? Nah, ini dikarenakan ketika kita menutupnya dengan gelas, tadi awalnya ini ya tekanan atau udara yang ada di dalam gelas ini jatuh. Awalnya tadi masih mengalami, kita ingat pemuaian ya, karena tadi udara di sekitar suhunya naik. Lalu ketika pembakaran ini lama-lama habis, menyebabkan menyusut. Nah, ini nanti mengakibatkan tekanan udara di dalam gelas ini lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar gelas. Nah, mengakibatkan bagaimana? Air akan naik atau masuk ke dalam gelas. Dan kita bisa mengambil koin tadi tanpa kondisi basah semua. Ya, bisa kalian ambil? Nah, oke. Mungkin ada Bu, aku belum berhasil. Nah, nanti bisa dicoba kembali. Nah, nanti bisa ini ya untuk challenge sama teman-teman nanti. Gimana sih caranya biar nanti kita bisa mengambil koin di dalam air ini tanpa kita basah atau ini ya tercelup ke dalam air. Nah, bisa kalian ajak teman-teman kalian untuk mempraktekkan percobaan ini. Coba kita akan cek lagi nih anak-anak yang sudah berhasil. Siapa saja ini? Kita akan lihat yang sudah berhasil siapa saja ini. Mas Nata sudah berhasil? Bisa kasih jempolnya bagi yang sudah berhasil. Oh, sip, sudah berhasil. Mbak Rahmatika? Mbak Robiah, oke, sudah berhasil. Itu ada vertikal, oke. Mbak Alvira, sudah berhasil juga. Mas Dava Krishna? Ya, mungkin tadi yang menaruh airnya terlalu banyak. Oh, koinnya kok masih tercelup ya? Nah, nanti berarti bisa kita pakai trik menggunakan airnya sedikit saja biar nanti ketika air semua naik ke dalam gelas, koinnya sudah dalam keadaan yang kering. Ada Mas Panji, Mas Adiatma, oke, juga sudah berhasil. Mas Rizal, ya, Sofin Aska sudah berhasil juga. Mas Adiatma, Mas Muhammad Dava, Mas Danis, oke. Mas Tio, Mas Rizky, ada Mas Hanif, kemudian ada siapa lagi ini? Mbak Jessica. Oke, halo Mbak Jessica. Ya, sudah berhasil ya percobaannya ya dua-duanya, oke? Oke, bagus sekali. Tadi sampingnya Mbak Jessica tadi ada Mas Muhammad siapa tadi? Lagi.
Oh ya, ini ada Mas Mujib, sudah berhasil juga. Oke, itu Mbak Queen juga sudah ya. Nah, oke anak-anak, nanti yang masih penasaran atau tadi belum berhasil, nanti bisa dicoba lagi di rumah, nanti ajak bisa adik atau kakak atau mungkin dengan teman-teman kalian, bisa kalian jadikan challenge ya tadi. Ayo siapa nanti yang bisa membuat koin terapung di atas air. Nah, nanti bisa ini sama teman-temannya ya. Ini ya, mungkin tadi belum berhasil, nanti bisa bersama dengan teman atau adik atau kakaknya bisa untuk mencobanya. Terus tadi dengan percobaan yang kedua, kalian juga bisa mempraktekkan challenge-nya juga gimana sih cara kita mengambil koin di dalam air dalam kondisi sudah kering. Nah, dengan melakukan percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Itu anak-anak ya. Nah, untuk percobaan kali ini kita cukupkan. Kita akan bertemu lagi pada ekstra science club kelas 5 bulan depan atau pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan nanti juga tetap semangat dalam belajar. Nanti kita sudah akan PTS. Ya, tetap semangat di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.